Bahkan ada video yang sempat viral, kalau kalian pernah nonton, ada ibu-ibu pedagang asongan di pinggiran Mandalika, kalau kalian tahu. Dia itu jago banget bahasa Inggrisnya. Very very long time. Before here many rubbish, but now all you clean now here. But not many dirty now here. Before have many from the Hai John, balik lagi bareng gue Andre di channel Pembadar 313. Di video kali ini gue pengen ngebahas soal penting gak penting belajar bahasa asing. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena kemarin gue habis ketemu bule. Itu yang membuat gue merasa hal ini perlu untuk gue bahas. Karena kejadian kemarin agak-agak membuat gue orang yang jujur aja gue nggak bisa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ya bisa lah, cuman sedikit-sedikit sepotong-potong, ya little I can lah kalau bahasa ini. Kalau kembali ke pertanyaan penting nggak penting belajar berbahasa asing, khususnya berbahasa Inggris atau bahasa apapun, kembali lagi ke orangnya masing-masing. Ada mungkin sebagian orang yang merasa nggak penting karena mungkin di ruang lingkup kehidupannya tidak memerlukan bahasa asing. Cuman di sebagian besar orang, di sebagiannya lagi, itu sangat diperlukan. Karena apalagi terlebih di zaman sekarang ya, dimana menuntut kita untuk paling tidak mengerti sedikit. Ya nggak perlu bagus-bagus amat kemampuan bahasa asingnya, atau nggak perlu banyak-banyak amat kita belajar bahasa asing. Yang menjadi bahasa internasional kan cukup bahasa Inggris saja. Karena itu sangat penting di zaman seperti ini. Bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, walaupun sebagian besar orang menggunakan itu untuk, ya bisa dibilang untuk gaya-gayaan, yang khususnya orang-orang yang tinggal di kota, sedikit-sedikit bahasa Inggris dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya gue agak nggak terlalu suka bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia dicampur gaur dengan dicampur dengan bahasa Inggris. Ya kan kadang-kadang bahasa Indonesia sepotong-sepotong dicampur dengan bahasa Inggris sepotong-sepotong. Kelihatannya oke, keren. Cuman buat gua itu jadi merusak bahasa asli kita, bahasa Indonesia. Maksud gua ya, kalau misalkan lu pengen menggunakan bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ataupun kalau lu ingin menggunakan bahasa Inggris khususnya, ya udah silakan bahasa Inggris aja sekalian dari awal gitu loh, jangan dicampur-campur. Tapi balik lagi yang gua bilang, ini bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan. Di satu sisi kita memang membutuhkan keahlian tersebut jika kita ingin mengikuti perkembangan zaman. Karena ya mau bagaimana, perkembangan zaman sudah begitu cepat. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman, seperti yang pernah gue bilang ya, kita akan tergilas oleh zaman. Jadi yuk kita sama-sama belajar. Ya walaupun nggak pintar-pintar, nggak expert banget, seenggaknya ya kita tahulah bagaimana, seenggaknya kita bisa memperkenalkan diri, atau seenggaknya kita bisa ngomong yang receh-receh aja, nggak perlu yang tinggi-tinggi amat gitu. Karena yang gue bilang tadi John, kejadian kemarin waktu gue ketemu bule, itu buat gue menjadi ngerasa, aduh gue ketinggalan banget nih di tempat gue sendiri. Gue didatangi oleh bule, terus gue nggak bisa ngajak dia ngomong. Itu menjadi sesuatu yang membuat gue ngerasa, kok gue ketinggalan banget gitu loh. Sampai ya untungnya kemarin waktu bule itu datang, dia bersama dengan seorang tour guide-nya. Jadi sebenarnya gue pengen banget ngobrol banyak dengan si bulenya ya. Cuman karena keterbatasan berbahasa Inggris, gue nggak bisa. Yang gue bilang tadi, gue cuma bisa sedikit-sedikit aja. Akhirnya gue lebih banyak ngobrol dengan tour guide-nya itu gitu. Iya cukup membantu, cuman kalau seandainya gue bisa ngomong langsung, mungkin akan lebih kena gitu loh. Jadi experience-nya mungkinnya akan beda dengan kita ngobrol langsung, dengan kita ngomong menggunakan melalui penerjemah itu tadi, si tour guide ini tadi. Sebenarnya banyak hal yang ingin gue tanyakan nih, banyak hal yang ingin gue obrolin dengan dia, tapi ya balik lagi karena kemampuan gue yang segitu-gitu aja, jadi gue nggak bisa maksimalin itu.
itu yang membuat gue pada akhirnya berpikir, oh iya, gue memang harus belajar berbahasa Inggris, berbahasa asing, ya terutama bahasa Inggris. Buat kawan-kawan ya, apapun itu berbahasa asing. Tapi kan yang seperti yang gue bilang tadi, bahasa internasional kebanyakan kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi seenggaknya kita bisa belajar, seenggaknya kita bisa berbahasa Inggris. Gitu. Jadi ketika kita menghadapi situasi seperti yang gue hadapi kemarin, kita kan nggak pernah tahu besok lusa atau entah kapan kita bertemu dengan siapa, atau kita akan menemui situasi seperti apa yang mengharuskan kita menggunakan bahasa asing. Ya kita harus siap ya, karena itu tadi, karena perkembangan zaman gitu. Mulai dari sekarang kita harus latihan, perbanyak menggunakan, bukan kita melupakan bahasa asli negara kita, bahasa Indonesia, enggak juga, cuman ya ini menambah keahlian kita karena kita dituntut oleh zaman gitu. Caranya mungkin tadinya gue berpikir gue pengen kursus berbahasa Inggris, tapi balik lagi waktunya mungkin nggak akan karena gue sambil kerja juga, jadi mungkin waktunya nggak akan nemu untuk kursus itu tadi. Salah satunya mungkin salah satu mengakalinya gue berpikir sih untuk ya belajar aja lewat YouTube, lewat internet lah, sambil kita bisa menggunakan kamus, memperbanyak kata-kata benda, menghafal kata-kata benda yang menggunakan bahasa Inggris. Karena yang pernah gue lihat, salah seorang YouTuber, Vicky Naki, kalau kalian tahu, dia itu menguasai 5 atau 6 bahasa asing, dan dia itu nggak pernah kursus, katanya ya begitu. Dia belajar dari YouTube. Dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Rusia, ya pokoknya banyak, ada 7 atau 8 bahasa gitu yang dia kuasai, dan dia itu belajar dari YouTube. Artinya ya bisa-bisa aja kan gitu, walaupun kita nggak kursus, kita bisa belajar dari YouTube. Kita jangan sampai kalah dengan orang-orang yang berada di daerah-daerah wisata. Bahkan ada video yang sempat viral, kalau kalian pernah nonton, ada ibu-ibu pedagang asongan di pinggiran Mandalika, kalau kalian tahu. Dia itu jago banget bahasa Inggrisnya. Very very long time. Before here many rubbish, but now all you clean now here. But not many dirty now here. Before have many from the rubbish here, but you all security or you clean here, but now normal now from Indonesia. Ya, walaupun mungkin aksennya masih menggunakan aksen lokal, tapi seenggaknya dia pintar bahasa Inggris. Dia nggak perlu pintar-pintar amat berbahasa Inggris yang tinggi-tinggi, tapi dia bisa menggunakan bahasa Inggris sederhana. Untuk apa? Untuk menjajakan dagangannya kepada, ya karena kan yang mereka jualan di situ itu kebanyakan bule ya, yang lalu lalang di Kute, di Mandalika itu. Jadi mau nggak mau sasaran mereka untuk berjualan ya bule-bule itu. Bayangkan kalau mereka tidak bisa berbahasa Inggris, bagaimana mereka menawarkan dagangan mereka. Nah itu yang gue maksud. Jadi dia nggak perlu belajar bahasa Inggris tentang bagaimana dia ngobrol mungkin soal politik, soal apalah dan sebagainya. Dia cukup tahu bagaimana berbahasa Inggris, bagaimana dia menawarkan barang dagangannya dia. Itu cukup buat dia. Tapi ibu-ibu itu luar biasa kalau gue bilang. Nah itulah yang gue pengen. Itulah yang gue bilang, nggak usah harus nggak perlu tinggi-tinggi amat, nggak perlu pinter-pinter amat sampai lo tahu istilah bahasa Inggris tentang tentang luar angkasa, tentang apa yang nggak perlu lah. Seenggaknya ya itu tadi yang gue bilang, sesuai sesuai dengan ruang lingkup kehidupan kita aja, yang deket-deket aja gitu ya. Ya basic-basicnya kan ya paling nggak lo bisa memperkenalkan diri, bisa ngobrol yang receh-receh aja gitu loh. Ya bukannya nggak pengen sih, gue pengen bukannya nggak pengen lancar dengan segala lika-likunya berbahasa Inggris. Cuman ya untuk di awal-awal ya saya pikir itu aja dulu. Ya gue pengen kayak artis-artis yang ngomong dikit-dikit which is kayak gitu lah. Gue pengen, cuman ibu kagak bisa, John. Ya itu dia kenapa gue ngajak lu semua, John. Yuk kita belajar. Kita jangan sampai ketinggalan sama orang-orang barat. Artinya seenggaknya deh ketika ada ketika ada bule yang datang ke kita, seenggaknya kita bisa menyapa mereka. Karena kan negara kita ini negara yang terkenal dengan keramahannya gitu loh. Ya bagaimana kita mau ramah kalau kita nggak bisa berbahasa seperti yang mereka gunakan gitu. Ya kita mau bilang
kita menggunakan bahasa Indonesia belum tentu mereka mengerti. Itu tadi kenapa pentingnya kita. Jadi kalau ditanya, kesimpulannya begini, gue pengen ke kesimpulan aja. Kesimpulannya, penting nggak pentingnya kita belajar berbahasa Inggris? Menurut gue pribadi itu penting banget, penting banget. Entah itu akan terpakai di hari ini atau entah itu terpakai di kehidupan kita sehari-hari atau tidak, yang jelas itu penting banget karena tidak menutup kemungkinan besok, lusa, atau di hari-hari yang akan datang ke depannya. Karena yang gue bilang tadi di awal, zaman semakin maju, sudah barang tentu kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, dan salah satunya adalah dengan menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Itu dia John, karena itu dia gue pengen ngajak lu semua untuk yuk kita belajar berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sehingga nanti ya kalau kita ketemu, yo deh, siapa tahu besok kita ketemu di Mandalika, kita berbaur dengan bule-bule, ya kita jangan kalah. Kalau mereka ngomong yes no ya seenggaknya kita paham. Kalau mereka ngomongnya which is seenggaknya kita juga paham apa maksudnya gitu loh. Jangan cuman kita pelanga-pelongo nggak ngerti, ini rumah kita. Jadi kita harus lebih tahu, kita harus lebih mengerti daripada mereka. Apapun yang mereka omongin, kita juga harus mengerti gitu. Dan kita juga bisa menjelaskan, ini rumah kita harus kasih tahu mereka, ini rumah kita dengan bahasa mereka, dengan bahasa yang mereka mengerti. Itu maksud gue. Oke John, itu aja yang ingin gue sampaikan itu aja yang ingin gue omongin di video kali ini. Semoga lu semua tetap sehat. Ingat, jaga kewarasan lo, karena kita butuh kewarasan. Dan buat teman-teman yang udah mampir di channel ini, gue ucapin terima kasih banyak. Buat kalian yang memberikan kritik dan komentar, terima kasih banyak. Gue mohon doanya, semoga channel gue ini lebih baik lagi, makin hari lebih baik lagi, lebih bisa berkembang. Dan semoga gue lebih rajin lagi bikin videonya, karena niatnya gue pengen upload seminggu seenggaknya 4 kali. Rencana awalnya begitu, cuman ya karena sesuatu dan lain hal akhirnya nggak bisa kecapean. Ya semoga besok bisa gue bisa bikin video lebih banyak lagi, dan semoga videonya lebih menarik dari video-video sebelumnya. Itu aja John, terima kasih banyak udah nonton. Yang udah nonton terima kasih banyak, yang udah memberikan saran dan kritik juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.